Apa ada orang makan emping satu potong kecil coba. Habis makan emping, nah asam uratnya melesat luar biasa. 7,5, 8, sakitnya luar biasa. Ini kira-kira sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Dalam apa yang saya pelajari, ya, kemungkinan sebabnya itu bisa jadi dari dirinya atau dari orang lain. Maka kalimat bulian tadi itu akan menjadi seperti bom buat dia yang meluluh lantakkan seluruh organ tubuhnya. Seperti sihir gitu loh. Jadi hati-hati ngebully. Ya, kenapa? Kalau yang dibully tadi, misalkan dia nggak kuat ginjalnya, kalimat bulian tadi itu bisa membuatnya gagal ginjal. Penyakit apa yang bisa muncul? Banyak. Anda mungkin nggak percaya, tapi saya menemukan sendiri penyakit-penyakit seperti gagal ginjal, ya, autoimun, kanker, jantung, itu semua juga ada hubungan dari racun yang masuk ke dalam hatinya tadi. Makanya ada seorang dokter bedah pernah cerita ke saya, dia bilang kalau tanpa trombosit saja dalam tubuh kita, trombosit itu zat beku dalam tubuh kita, maka tidak akan ada dokter bedah di dunia. Nggak bisa. Satu trombosit saja. Ya, nah seperti itu. Baik, hadirin sekalian, maka saya ingin memfokuskan sebenarnya pembahasan pagi ini tentang bagaimana konsep sehat dalam Islam. Ini penting sekali. Justru inilah kuncinya. Ya. Ada sebuah hadis, atau mungkin kalau kita bicara kesehatan, biasanya kita tahu bahwa konsep sehat yang kita pahami selama ini adalah diwakili oleh kalimat atau kata-kata ini. Dan semua kita pasti tahu. Kalimat atau kata-kata itu apa? Bunyinya mens sana in corpore sano, betul? Artinya apa? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kalimat seperti ini buat saya gampang sekali dibantah. Kenapa gampang sekali dibantah? Kalau bahasanya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, maka mainlah kita ke rumah sakit jiwa. Betul? Di rumah sakit jiwa banyak nggak orang yang badannya kuat? Kuat, Pak, Bu. Ya, tapi jiwanya justru malah jiwanya masalah. Ya, itu sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, teman-teman sekalian, ya, bahwa sebenarnya konsep sehat dalam Islam itu bukanlah dari outside to inside, tapi dari inside to outside. Bukan dari luar ke dalam seperti tadi itu, ya. Tubuh dulu, raga dulu, baru tubuh atau jiwanya, tapi justru malah jiwa atau hatinya dulu yang sehat, barulah raga itu akan mengikuti. Ya, seperti itu. Bicara tentang tadi yang orang manusia paling pintar tadi. Jadi dalam benak pikiran kita sekarang, saya mau install dulu teman-teman sekalian sebelum kita balik ke yang tadi. Jadi kalau Anda ditanya sekarang siapa manusia paling pintar di dunia, maka jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik, nggak ada lagi yang lain. Hanya Rasulullah. Di bawahnya Nabi siapa? Atau di bawahnya Rasulullah siapa manusia paling pintar berikutnya? Para Nabi dan para Rasul. Ya, itu nomor 2. Jadi yang pertama dari Rasulullah, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi dan Rasul. Yang ketiga siapa? Para sahabat. Itu manusia paling pintar. Ya. Siapa lagi habis itu baru masuk ke generasi setelahnya mereka yang Nabi katakan khairun nasi qarni summal ladzi yalunhum summal ladzi yalunhum. Generasi terbaik itu kata Nabi, generasiku setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu manusia paling pintar. Ya, kepintaran mereka tidak akan mampu kita bayangkan, ya, dengan mungkin pikiran kita zaman sekarang. Ya, sangat pintar. Saya kalau cerita tentang kepintaran atau kecerdasan mereka ini sulit dibayangkan. Jadi dan saya kadang-kadang mikir dalam perspektif saya saja, itu apa yang mereka makan. Ya, apa yang mereka makan. Saking luar biasanya imam-imam atau ulama zaman itu mereka tuh ngelihat begini doang hafal, lihat begini doang hafal, lihat begini doang hafal, coba. Salah satu sahabat Nabi diperintahkan Rasulullah untuk belajar bahasa Ibrani, bahasanya Israel atau Yahudi saat itu, hanya butuh 2 minggu untuk belajar bahasa, dan dia sudah sangat fasih dengan bahasa itu. 2 minggu. Ya. Kita kayaknya 4 tahun pun tidak kelar-kelar. S1. Ya.
Baik, kembali ke pembahasan tentang kesehatan tadi. Nah, makanya Nabi memberikan arahan kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya kalau kita bicara kesehatan, maka kesehatan itu tidak lain tidak bukan mulainya dari sebuah hadis yang Nabi menjelaskan, ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza solahat solaha jasada kullu, wa iza fasadat fasada jasada kullu. Kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah semua. Dia rusak, rusaklah semua. Ya, dan daging itu kata Nabi SAW adalah kolbu atau hati. Ya, maka bab tentang ya kesehatan itu ya nggak bisa lepas dari urusan kolbu, nggak bisa lepas dari urusan perasaan, nggak bisa lepas dari urusan emosi seseorang, nggak bakal bisa. Itu konsepnya. Ya. Jadi sekarang kenapa saya melihat banyak ya anak-anak remaja gitu ya, mereka cenderung rapuh misalkan. Ya, cenderung mereka gampang sekali, mungkin orang sering sebutnya generasi stroberi, apapun lah itu namanya itu. Yang saya pun nggak suka dengan sebutan itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena hatinya tidak dididik. Kolbunya tidak diasah. Ya. Kalau itu semua kita sudah pahami, baik sebagai orang tua atau kita sendiri, maka sebenarnya penyakit itu ya itu tidak lepas atau bisa sangat kita mudah obati. Contoh begini, ada seorang ibu pernah ketemu saya, dia sudah kemoterapi, seingat saya sudah 3 atau 4 kali. Ya, dia bilang begini ke saya, Bu, kok ibu kuat sekali bertahan kayak begini? Saya bilang karena kemo tuh nggak gampang, kemoterapi. Lalu saya katakan, dia mengatakan, ya dia katakan begini, kalimat itu membuat saya, oh benar juga sih. Saya nggak nganggap saya itu sakit, dokter, dia bilang. Saya nggak menganggap diri saya sakit. Bahkan saya menganggap orang yang sakit flu, padahal dia kanker. Itu jauh lebih berat daripada saya. Kata dia begitu. Woi, canggih nih ibu ini, saya bilang. Ya. Nah itu sebenarnya muncul gara-gara apa? Ya, atau asbab dari apa? Hati emang sudah terdidik, terjaga. Ikhlasnya dapat, sabarnya dapat, tawakalnya dapat, pasrahnya dapat, baik sangkanya dapat, semua dapat. Ya, itu sebabnya kalau kita bicara tentang hati atau bicara tentang kolbu ini, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, maka tidak akan lepas tadi lagi dari emosi. Emosi. Seorang contoh begini. Ini saya takut nyinggung Abah soalnya. Soalnya Abah dulu pernah asam urat sama rematik. Ada orang, contoh begini ya, dia makan emping sebiji, empingnya sebiji, 1 gitu ya. Habis makan emping, tiba-tiba asam uratnya naik. Banyak gitu? Banyak. Apa ada orang makan emping 1 potong kecil coba. Habis makan emping, nah asam uratnya melesat luar biasa. 7,5, 8, sakitnya luar biasa. Ini kira-kira sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Dalam apa yang saya pelajari, ya, kemungkinan sebabnya itu bisa jadi dari dirinya atau dari orang lain. Dari orang lain dulu misalkan, waktu dia makan emping itu, yang ngasih emping, lihat, yang ngasih emping bilang sama dia, sudah tahu asam urat, sudah tahu apa tuh namanya emping begini-begini bikin asam urat segala macam, masih juga dimakan sambil ngomel-ngomel misalkan. Akhirnya emping tadi ada racun. Ya, racun dari kalimat yang ngasih emping tadi. Sehingga empingnya menjadi emping beracun. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Orang tadi ketika makan emping tadi sudah curiga duluan. Ini kan kejadiannya sama kayak kambing. Kalau Anda baca data tentang kambing, nggak ada ceritanya kambing tuh bikin darah tinggi, ya kan? Tapi kita dikit-dikit bicara kambing, ngomongnya darah tinggi lah, kolesterol segala macam. Kambing sering dikambing hitamkan, Kiai. Jadi kita harus putihkan nama kambing ini. Ya, Nabi suka kambing, Nabi makan kambing, ada masalah tuh. Ya, begitu. Akhirnya apa? Racun emosi atau racun kata atau perasaan yang dirasakan oleh seseorang itu jauh lebih banyak daripada benda fisiknya itu sendiri. Ya.
Jadi hati-hati, terutama yang mohon maaf, mudah-mudahan bukan kita dan mudah-mudahan bukan orang yang ada dalam tempat ini yang biasanya suka ngebully. Bulian itu ya, kalau yang terima bulian sudah siap dengan kelemahan hatinya untuk menerima bulian tadi, maka kalimat bulian tadi itu akan menjadi seperti bom buat dia yang meluluh lantakkan seluruh organ tubuhnya. Seperti sihir gitu loh. Jadi hati-hati ngebully. Ya, kenapa? Kalau yang dibully tadi, misalkan dia nggak kuat ginjalnya, kalimat bulian tadi itu bisa membuat dia gagal ginjal. Ya, kalimat bulian tadi bisa membuatnya sesak nafas. Ya, kalimat bulian tadi itu bisa membuatnya apa? Nggak bisa jalan. Itu terjadi. Saya temukan itu bukan sekali dua kali. Itulah dahsyatnya racun hati ini. Ya, dan Nabi sudah memberikan pedoman kepada kita atau Al-Quran. Ya, jadi kalau ada orang begitu, apa atau jawaban Al-Quran? Faiza khotabahumul jahilun, kata Allah, qalu salama. Kalau ada orang bodoh ngomongin tentang kita, katakan salam perdamaian buat ente. Saya nggak ada urusan sama anda. Ente mau ngomong apa aja terserah. Ya, terserah. Itu cara kita melindungi hati. Sebab apa? Contoh nih ya, ketika orang tuanya misalkan berkarakter atau punya karakter yang tidak pede, maka kalau ini tidak dibekali dengan agama, maka anaknya juga akan punya karakter yang nggak pede. Ya, kita tahu dalam Islam Allah ya tidak melihat rupanya kita. Allah tidak melihat hartanya kita. Yang Allah lihat apa? Hatinya kita. Seorang Bilal, ya radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Rasulullah sudah melihat sendalnya Bilal itu sudah di surga sebelum Bilalnya sendiri. Padahal Bilal kita tahu, budak. Tapi ketika Islam ya menyentuh hatinya, dia menjadi seorang yang sangat mulia. Ya, seperti itu. Nah, makanya bab tentang bagaimana menjaga hati ini Bapak Ibu sekalian, itu justru malah menjadi bab yang sering terlupakan di zaman sekarang. Sering banget terlupakan. Kita, ya atau sebagian orang kadang-kadang tanpa sadar kalimatnya menyakiti. Kalau disakiti orangnya sudah kuat mental, hati, jiwa, aman. Masalahnya kalau nggak kuat, itu jadi racun yang sangat luar biasa buat dirinya. Ya, penyakit apa yang bisa muncul? Banyak. Anda mungkin nggak percaya, tapi saya menemukan sendiri penyakit-penyakit seperti gagal ginjal, ya, autoimun, kanker, jantung, itu semua juga ada hubungan dari racun yang dimasuk ke dalam hatinya tadi. Ya, sadar nggak sadar. Dan itu kalau babnya dipakai bab tentang penyakit keturunan, ini yang banyak orang lagi-lagi sering lupa bahwa sebenarnya orang tua itu bukan cuma mewariskan bentuk hidung, bentuk mata, bentuk telinga, tapi orang tua juga mewariskan emosi dan perasaan ke anak-anaknya. Contoh, saya ngomongnya untuk yang orang tua aja ya, lebih gampang. 2-3 generasi ke atasnya kena jantung semua. 2-3 generasi di bawahnya juga kena jantung. Orang kan mikir, wah ini jantung penyakit keturunan. Iya kan? Padahal sebenarnya, coba lihat karakter dari emosi, karakter dari sikap atau perasaan yang didapatkan dari beberapa generasi di atas dan di bawah tadi itu biasanya sama. Pasti sama, ada kesamaan. Ya, mulai dari curigaan, nggak percayaan, biasa begitu. Ya, apalagi ceritain tentang kanker, tumor, biasa kayak begitu. Ya, nah, disinilah Bapak Ibu sekalian kita perlu belajar bagaimana Al-Quran, ya, Al-Quran itu memberikan pedoman kepada kita tentang bagaimana cara membina hati kita. Ya, jadi kata syifa dalam Al-Quran itu, ada 4. 3-nya diwakili oleh Al-Quran itu sendiri. 1-nya diwakili oleh madu. Ya. Dan dalam kalimat lain atau dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Ya, Al-Quran itu adalah obat. Maka
Salah satu yang bisa kita kerjakan ketika kita bicara Al-Quran, bagaimana mengaplikasikan Al-Quran itu untuk pengobatan kita sendiri dulu deh. Contoh nih mungkin, ya, ketika kita membaca Al-Quran, duduk dulu sebentar, diam dulu sebentar, lalu bicara dengan Allah dalam bentuk niatan-niatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika ada penyakit curiga dalam diriku ini, maka hilangkan dengan Al-Quranmu ini. Jika ada penyakit nggak pede dalam diriku ini, hilangkan dengan Al-Quran. Apapun itu bentuk penyakitnya, minta sama Allah untuk Al-Quran tadi membersihkannya. Ini cara paling gampang. Ya, jadi kalau baca Quran itu jangan langsung baca aja. Diam dulu sebentar, duduk, uruskan niat, ikhlaskan niat, kuatkan niat. Itu dulu. Sehingga nanti apa? Al-Quran itu akan mengokohkan diri kita, Bapak sekalian. Ya, Al-Quran itu akan memberikan semacam ketenangan. Ya, contoh mungkin sekarang nih, penyakit yang banyak ditemukan di masyarakat sekarang, mereka nyebutnya anxiety atau kecemasan. Cemas itu lawannya apa? Tenang kan? Lihat dalam Al-Quran, Allah bilang kata ketenangan dalam Al-Quran itu kan sakinah, as-sakinah. Maka lihat, ayat-ayat yang berhubungan dengan atau ada mengandung kata sakinah, kita lihat di sana apa saja. Lalu ayat tadi, ya, bagaimana para ulama zaman dulu, ya, mengajarkan kepada kita semua. Anda baca ayat tadi sambil Anda pegang dada Anda, kepala Anda, pikiran Anda, atau mungkin minimal dada lah, sambil dipegang dada itu, baca ayat-ayat tadi. Itu salah satu implikasinya supaya apa? Cemas tadi itu bisa hilang. Karena cemas sendiri kita tahu itu adalah berasal sebenarnya dari was-wasnya syaitan. Kan gitu. Lebih susah ngobatin cemas daripada kejahatan setan itu sendiri. Kenapa saya bisa ngomong begini? Lihat surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq itu bunyinya gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah, baru sekali kita berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb yang menguasai subuh, kan gitu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan subuh. Jadi sekali kita minta atau nyebut nama Allah untuk kejahatan di waktu subuh. Tapi menariknya di surat An-Nas 3 kali kita nyebut Allah. Coba lihat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali. Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas. 3 kali kita sebut, ya, Allah di situ untuk urusan penyakit yang berhubungan dengan was-was. Min syarril waswasil khannas, kan? Ya, seperti itu. Ya, itu baru satu surat, ya. Saya pernah baca itu, ada suatu video, bukan baca, lihat, nggak, suatu video. Ada seorang penyihir, ya, mungkin sebagian pernah lihat video itu, dari Rusia. Ya, dia cerita, itu subhanallah, dia bilang katanya bahwa orang-orang yang sering membaca, ya, kalau nggak salah itu kalimat dia itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan satu lagi orang-orang yang sering membaca la haula wala quwata illa billah atau la ilaha illallah, itu susah banget mereka ditembus sihir, kata penyihir tadi itu. Ya. Jadi inilah salah satu tanda, ya, ketika jiwa atau hati seseorang itu sehat, terus sekalian, maka memang benteng kita itu adalah hati itu dan iman kita tadi. Raga ini hanya mengikuti saja. Hanya mengikuti saja. Ya. Nah, makanya para ulama juga pernah menyebutkan bahwa yang namanya manusia, kita ini kan tidak akan lepas dari hati yang sering naik turun perasaannya. Maka mereka menyebutkan bagaimana cara untuk memperbaiki hati atau mood yang bermasalah itu. Ya. Maka mereka mengatakan salah satu resepnya adalah dengan cara perbanyaklah melakukan amalan-amalan yang tersembunyi. Ya, itu salah satu resepnya. Jadi contoh begini, Anda lagi susah hati, gusar, gitu ya. Anda pergilah keluar, ya, luar sekolah, luar rumah, carilah orang susah. Ya, Anda bawa air putih saja, mungkin air mineral 1 botol atau 1 gelas itu, atau Anda beli makanan, berikan itu pada dia, hanya dia, Anda sama Allah yang tahu. Itulah amalan tersembunyi maksudnya. Ya, jadi kalau lagi mau ujian, ya, ini saran saya nih, lagi mau ujian, ini gimana cara mikirnya, ya, gimana cara belajar, gimana cara ngapal segala macam.
salah satu resep yang biasa saya sampaikan atau mungkin saya dengar dan saya pun praktekkan sendiri adalah perbanyaklah melakukan amal rahasia atau amal tersembunyi. Itu akan menenangkan hati kita. Ya, itu sebabnya kita tahu bahwa salah satu hadis yang menyebutkan bahwa surga itu ada pintu-pintunya yang saat itu berkaitan dengan seorang manusia yang mulia itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu kan disebutkan dalam sebuah likok pagi, pertemuan pagi, Nabi kan bertanya, siapa yang pagi ini sudah mensolatkan jenazah? Ada seorang yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Ada tanya lagi, siapa pagi ini yang sudah bersedekah kepada fakir miskin atau yatim? Dia angkat tangan lagi. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Orang itu angkat tangan lagi. Itu pagi, dalam kondisi subuh. Ya, artinya ini orang sudah beraktivitas ibadah kebaikan dari malam. Ya, sehingga ulama menyebutkan salah satu cara untuk mendapatkan atau memberikan atau kita meraih surganya Allah, kalau bisa dalam satu kali seumur hidup kita pernah melakukan 3 atau 4 amalan ini. Mengunjungi orang sakit, mensolatkan jenazah, ya, kemudian memberi makan anak yatim, ya, itu. Sama memberi makan fakir miskin, ingat saya. 4 itu dalam satu hari. Ya, itu cara yang paling mudah untuk apa? Menenangkan hati. Ya. Kenapa? Karena memang was-was yang ditimbulkan zaman sekarang ini Bapak-Ibu sekalian itu benar-benar bikin kita kadang-kadang kelabakan. Ya, saya kemarin bertemu dengan seorang ibu-ibu. Dia bawa hasil lab panjang, banyak sama saya. Ya. Terus dia tanya, "Dokter, ini saran dokter gimana?" Dia bilang. Penyakit. Setelah saya tanya-tanya, ternyata penyakitnya nggak berat-berat amat. Tapi was-wasnya luar biasa. Ya. Batu empedu kecil. Ya. Terus disampaikan kepada ibu tersebut bahwa ini lebih bagus operasi gitu kan. Saya bilang urusan operasi atau tidak terserah ibu lah, saya bilang. Tapi masalahnya bukan masalah ini batu empedunya, tapi masalah ibunya cemas luar biasa. Ya, lihat hasil lab ibu cemas. Dengar kata si fulan ibu cemas. Ya, ini masalah, saya bilang. Sampai saya bilang sama ibu itu, biasa kata-kata pamungkas saya bilang begini, tenang aja Bu, saya bilang. Dengan atau tanpa penyakit ini, ibu pasti mati. Saya juga mati, tenang aja. Ya kan? Kita mati bukan karena penyakit, kita mati karena udah ajal. Kita meninggalkan karena ajal, bukan karena penyakit. Terus apa yang ditakutin? Dia awalnya agak-agak reject, ya. Nolak, tapi kesenyum akhirnya, iya benar juga sih ya. Apa ditakutin, saya bilang. Ya, nggak ada perlu dikhawatirkan. Dan sekarang begini, ibu mau operasi terserah, silakan aja. Nggak operasi, kita cari ikhtiar yang lain, saya bilang. Ya, toh juga ikhtiar. Karena toh juga kesembuhan yang akan diberikan oleh Allah bukan karena ikhtiar kita. Kalau memang Allah sudah mengatakan sembuh pun, jadilah sembuhlah dia. Juga hak prerogatif untuk memberikan kesembuhan itu juga adalah Allah, bukan kita atau bukan ikhtiarnya kita, kan gitu. Nah, ini sering lupa ya. Di banyak orang akhirnya apa? Mereka menggantungkan semua hasil itu kepada proses atau ikhtiarnya. Makanya saya nggak suka dengan kalimat hasil tidak akan mengkhianati proses. Saya nggak suka. Kenapa saya nggak suka? Karena banyak orang kerja pagi, siang, malam, banting tulang, nggak kaya-kaya juga tuh. Ada orang kayak begitu. Ya, ada orang berusaha, dia luar biasa berobat sini-situ segala macam, nggak sembuh-sembuh juga. Tiba-tiba ketika sampai pada titik kepasrahannya dia kepada Allah, ada daun kelor dia makan, sembuhlah penyakitnya. Ada kayak begitu. Kita tuh kadang-kadang sering masuk ke areanya Allah, ke kawasannya Allah yang kita nggak punya hak di situ. Ya, hati kita siapa yang pegang? Allah. Tak bisa kita kendalikan. Makanya Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik, sharif qulubana ala dinik, seterusnya. Kan begitu. Ya, areanya Allah, bukan kekuasaannya kita. Ya. Nah, kembali ke bab tadi, hati tadi Bapak sekalian. Ya. Makanya memang diminta dari awal ya, kalau sekarang kalau Anda atau kita sering mendapatkan para motivator-motivator menyampaikan tentang pesan-pesan motivasi segala macam, padahal bangun tidur saja kita sudah dikasih motivasi. Apa motivasinya? Wa ilahin nusyur. Itu kan motivasi. Sekarang saya bilang sama anak-anak nih,
teman-teman, adik-adik, saya bilang, besok kita ujian. Ente mau belajar, anta mau belajar, mau tidak, besok ujian. Pasti anda belajar kan? Pasti belajar. Hasilnya apapun terserahlah nanti, yang penting belajar dulu. Kalimat wa ilahin nusyur itu kan kalimat motivasi. Kita pasti bertemu dengan Allah, kita akan kembali sama Allah, kan gitu kan? Kalau sudah tahu begitu, harusnya mempersiapkan. Jangan main-main. Itu baru doa bangun tidur. Ya, apalagi kita nih Bapak sekalian, subhanallah ya, saya sering cerita. Ya, kita nih hidup nih nggak ada modal loh. Nggak ada modal sama sekali. Ilustrasinya begini, biar teman-teman paham dengan siapa kita berniaga. Ya, gini. Ada seseorang, katakanlah namanya si Fulan. Fulan ini nggak punya uang. Terus orang ini, saya kasih uang sama dia. Saya bilang, nanti kamu dagang sembako, nih saya modalin 10 juta. Saya bilang sama dia gitu. Ya. Lalu, tapi saya kasih syarat sama dia. Saya kasih syarat. Syaratnya apa? Syaratnya sembakomu jualnya sama saya. Kalau kau beli beras 50.000, katakanlah berapa? 5 liter misalkan. Misalnya satu karung lah, 50.000. Kau jual sama saya 200.000, saya beli. Oke? Paham ya ilustrasinya ya? Saya kasih modal, berasnya dia itu 50.000, jual sama saya, dan saya akan beli minimal 150.000. Saya bilang sama dia gitu. Jangan kau jual sama orang lain. Nah gitu. Kalau apalagi kau punya apa, minyak goreng. Pokoknya kalau harganya normal, misalkan minyak goreng 20.000 lah gitu kan. Saya beli 100.000, saya bilang sama dia. Dan jangan jual sama orang lain, jual sama saya. Senang nggak dia? Oh senang lah. Udah nggak ada modal, dimodalin, dibeli dengan harga tinggi. Baik, hubungan kita sama Allah sebenarnya memang tidak akan seperti itu, jauh lebih mulia dan jauh lebih dahsyat daripada itu. Kata Allah apa? Ustaz Gigin pasti tahu ayat ini. Innallaha yastara minal mu'minin anfusahum. Itu kalimatnya apa? Artinya apa? Allah membeli. Subhanallah kan? Allah membeli jiwa. Udah nggak ada modal kita, ya, hati kita milik Allah, jiwa kita milik Allah, raga kita milik Allah. Allah suruh jual ke Allah. Dibayar dengan apa? Surga. Coba lihat. Jadi kita nih, teman-teman sekalian, hadirin sekalian, kalau boleh saya katakan kurang ajarnya luar biasa. Kalau seandainya apa? Nggak patuh sama Allah. Udah nggak ada modal, dimodalin, dibeli Allah dengan surganya, coba. Ya, dibeli Allah dengan surganya. Apakah berat-berat? Oh enggak berat. Tahu kisah tentang seorang pelacur itu yang memberi minum anjing? Berat nggak itu? Enggak. Cuman ngasih minum anjing itu doang. Kata Nabi SAW, itu wanita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semudah itu. Sedangkan tugas kita di dunia kan cuma 2. Apa tugas kita di dunia ini? Yang pertama sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah. Yang kedua sebagai khalifah, memakmurkan bumi. Sudah selesai, pelayannya Allah. Itu aja tugas kita, beribadah. Hanya itu. Kalau kau beribadah sungguh-sungguh, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau mungkin bahasa saya itu, atau mungkin ada beberapa ustaz menyebutkan tuh ya, kalau benar-benar kita tuh bertakwa pada Allah, mustahil kita miskin, kata dia gitu. Kalau benar-benar bertakwa. Para sahabat-sahabat Nabi itu sekalian, kekayaan mereka tuh nggak habis pikir kita. Tapi mereka tidak meletakkan sedikit pun rasa mereka terhadap dunia dan harta kekayaan. Sehingga dalam hati mereka itu apa? Pertemuan dengan Allah, akhirat, gitu-gitu terus. Mau jadi apa, mau pengen apa, bisa semua. Ya, nah seperti itu. Baik. Jadi, ya kembali ke itu tadi. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita menjaga hati ini? Ya, menjaga hati ini supaya terus dia terikat dengan Allah, sebagaimana doa tadi itu, ya muqallibal qulub tadi itu. Maka jawabannya tidak lain adalah kebaikan. Semakin banyak kebaikan amal soleh yang kita kerjakan, semakin kuat hati itu akan terpaut dengan Allah. Bahkan orang itu nanti pada akhirnya dia seperti dapat firasat, punya firasat, dia punya hikmah, dia punya ilmu-ilmu. Ya, kalau Anda yang baca, lihat di Istana Alhambra di Cordova itu, di depannya itu ada air mancur. Ya,
Air mancurnya itu seingat saya muncul ketika waktu sholat kalau nggak salah, ya. Waktu sholat. Jadi kalau ada sholat atau matahari lupa saya entah waktu sholat atau waktu pagi siang malam itu. Yang jelas dia muncul air mancur. Zaman dulu kan nggak ada listrik. Coba lihat, nggak ada listrik, nggak ada teknologi digital kayak sekarang. Terus sama ilmuwan barat dibongkar sama mereka pengen tahu ini softwarenya apa. Habis dibongkar nggak muncul lagi dia, nggak bisa lagi dipakai, rusak sejadi-jadinya itu patung singa itu atau patung singa saya itu. Coba lihat tuh Istana Alhambra itu. Pertanyaan saya, kok bisa pinter banget orang Islam zaman dulu? Jawabannya cuma satu, karena mereka dekat dengan Al-Quran. Tidak ada yang lain. Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Saya mau kasih hadiah. Banyak ini. Uang, tunai. Tapi Anda harus kasih tahu sama saya alasannya apa. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Coba buka ayatnya. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Saya kasih uang 500.000 kalau bisa jawab. Serius. Siapa aja boleh jawab. Guru boleh, orang PBI boleh. Berapa jumlah Ashabul Kahfi dan apa alasannya? Atau nggak mau jawab? Nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Duitnya utuh. Berapa jumlah Ashabul Kahfi? Kenapa 7? Kurang keren. Coba baca ayatnya dulu deh. Coba buka ayatnya. Saya kuluna. Coba lihat. Kita main-main sedikit. Bukan main-main, kita berinteraksi dengan Quran. Apa bunyi ayatnya? Saya kuluna. Oh, saya jadi lupa. Hari Jumat kan, kita ngulik-ngulik Al-Kahfi. Udah ketemu Sagigit? Ayatnya? Lumayan 500.000. Hadiahnya. Menurut panitia. Oh iya. Saya kuluna salah satun Rabihum kalbuhum wa yakuluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yakulu nasab'atun wasaminuhum kalbuhum. Urusannya kiai. Berapa jumlah Ashabul Kahfi dan kenapa itu? Situ ada jawabannya. Coba baca baik-baik. 5. Wah, 5 salah. Berapa? 7. Nah, coba adik-adik itu jawab 7. Kenapa 7? Kalau Anda berhasil menjawab dan sesuai dengan apa kaidah di sini, saya kasih uang. Dari mentadaburnya dari itu ya. Dari ayat itu ya, nggak usah pakai yang lain-lain. Saya kuluna salasatun rabihum kalbuhum wa yakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yakuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Pak Heri udah tahu deh, jangan jawab. Berapa, Bu? Call a friend? Apa sudah? Nyerah? Pembahasan ini pernah dibahas oleh Ibnu Abbas, ya, mufasirnya umat ini, tentang berapa orang itu. Berapa Ustaz? Alasannya kenapa? Kan dia bilang, ada yang mengatakan 3, keempatnya anjing, ada yang mengatakan 5,
6-nya anjing, ada yang mengatakan 6, 7-nya anjing, ada yang mengatakan wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum, kan gitu. Terus ada yang mengatakan 7, 8-nya anjingnya. Antum jawab berapa? 7. Allah lebih mengetahui, ini itu mah jawaban standar. Lihat, enggak apa-apa. 7 Ustaz ya? Jawabannya apa? Karena apa? Nanti tidak apa-apa, Ustaz dapat hadiah nanti. Tapi saya kasih tahu sedikit. Coba lihat di situ, kan Allah bilang gini, sayaquluna salasatun rabbihum kalbuhum. Jadi antara 4 ke 5, lihat. Allah bilang gini kan, antara 3 ke 4, sayaquluna salasatun rabbihum kalbuhum. Jadi yang 3, 4-nya anjing, kan gitu. Kemudian wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5, 6-nya anjing. Oke? Terus ada yang mengatakan rujman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wasam. Ada perbedaan atau ada Anda lihat sesuatu nggak di situ? Apa bedanya? Ada wow. Ada wow di situ. Kalau salah satu robihum kalbuhum, kan nggak ada wow. Kemudian khamsatun sadisum kalbuhum, nggak ada wow. Kan? Kemudian yang terakhir wa yaquluna khamsatun sadisum, kan nggak ada wow. Yang terakhir coba lihat wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum. Antara anjing dan manusia dipisah pakai wa. Ibnu Abbas bersumpah, kata Ibnu Abbas, bahwa saya bersumpah Ashabul Kahfi itu 7. 8-nya sama anjing. Kenapa? Allah membedakan mereka dengan hewan, dengan kata wow. Gitu. Yang saya belum tahu pertanyaannya Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai tahu. Kalau nggak tahu, kita sama-sama belum tahu berarti. Kenapa dalam surat, atau apa hikmah, dalam surat Al-Anfal itu Allah menurunkan 1000 malaikat. Padahal satu malaikat Jibril saja sudah dalam perang Badar kan. Dalam perang Badar itu cukup satu malaikat Jibril saja selesai menghabiskan kaum-kaum kafir saat itu. Tapi Allah berikan di situ informasi bahwa Allah turunkan 1000 malaikat. Kenapa 1000? Padahal satu malaikat gunung waktu Nabi di Taif saja udah bisa meluluhlantakkan gunung saat itu. Tapi kenapa 1000? Gitu. Saya belum tahu jawabannya. Baca di kitab tafsir belum ada. Belum ketemu. Kenapa harus 1000? Dan kenapa mereka itu subhanallah? Ya 5 menit. Sudah baca. Terus kenapa harus pakai tanda kalau yang di apa tuh namanya di perang Badar itu kan yang matinya dibunuh atau dihabisi sama malaikat kan punya tanda, jarinya putus. Ada itu. Di situ lagi ada pelajaran hujan. Di perang Badar itu ada pelajaran hujan. Ya, apa fungsi hujan di situ disebutkan. Ya, gitu ya. Baik. Jadi kesimpulannya, karena waktu sudah selesai juga, maka bab tentang apa tuh namanya tazkiyatun nafs ini Bapak Ibu sekalian, di hati sekalian, atau menjaga hati, menjaga kesucian, ini justru malah menjadi bab yang luar biasa. Sekarang saya mungkin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dunia barat itu karena mereka mentok, ya, karena mereka mentoknya apa? Ketika mereka berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya hati, itu mereka menggunakan istilah meditasi, ya, meditasi. Sedangkan Islam justru malah kita punya banyak sekali perangkat-perangkat yang sangat luar biasa untuk membersihkan hati itu. Mulai dari zikir, ya, sedekah, sholat malam. Bahkan Nabi menyebutkan sholat malam itu mengusir penyakit, membersihkan hati. Ya, jadi tools atau perangkat yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya banyak banget, cuman tidak atau belum kita manfaatkan. Ya, itulah fungsinya kita perlu gali lagi, kita pelajari lagi bagaimana Islam mengajarkan atau bagaimana Rasulullah memberikan pedoman kepada kita tentang itu. Ya, supaya apa? Supaya generasi ke depan ini bukan generasi yang cuman sehat secara raga, tapi rapuh secara hati. Ya, yang kita inginkan adalah justru malah hatinya yang kokoh. Gitu. Bagaimana caranya? Ya dibikin programnya, ya. Seperti itu. Saya kira mungkin begitu, sudah habis waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi pada Ustadz Andi Hasbi.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat karena waktu memang tidak terlalu banyak. Mungkin nanti bisa disambung lagi di kajian kita pada asar nanti insya Allah di Masjid Agung Sukabumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Puas ya? Siapa yang belum puas katakan saya? Oh, puas. Alhamdulillah. Puas ya? Siapa yang ingin bertanya angkat tangan? Ada? Sebelum karena sedikit yang angkat tangan, saya mau kasih tahu bahwa yang mau bertanya akan dapat hadiah door prize. Siapa yang mau bertanya sekarang? Oh, banyak juga belakang. Oke, siap. Baik. Oke, baik. Izin Pak. Ya. Sebentar, masih di atas dulu. Dinikmati airnya ini. Habis. Baik, anak-anak semua. Ada beberapa pertanyaan ya, yang nanti boleh diajukan, nanti akan dijawab oleh Dr. Siti Bakar. Yang pertama dari yang Putri dulu, yang Putri. Oke, dari Ibu Guru ya dulu ya. Siap, Ibu panitia. Iya. Ibu sebutkan nama, kemudian ya di situ aja boleh Bu. Nama terus passwordnya segala macam. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Dr. Zainal atas penjelasan kepada hari ini yang cukup menarik. Alhamdulillah. Ada yang saya ingin tanyakan terkait mungkin ini dialami juga sebagian dari ibu-ibu ya, karena saya juga ibu. Saya pernah ke dokter bertanya tentang masalah kulit, gitu ya, masalah kulit setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu kulit saya itu sedikit kering, gitu ya. Kemudian bertanya ke dokter, kata dokter, ibu pakai skincare apapun, gitu ya, tidak akan cocok ataupun tidak akan tidak perubahannya tidak terlalu signifikan. Ibu silakan konsultasi ke dokter kandungan karena ini terkait dengan hormon katanya gitu ya, terkait dengan hormon. Nanti mungkin ada pemeriksaan darah dilihat hormonnya seperti apa dan ibu mungkin nanti akan diberikan obat. Kalau ini dibiarkan kata dokter tersebut, nanti ketika usia ibu semakin bertambah akan merusak juga jaringan otot. Yang ingin saya tanyakan karena memang konsumsi obat juga memiliki efek samping terhadap kesehatan yang lain, kira-kira sebagai pengobatan yang bisa kita lakukan untuk menghindari obat-obat kimia itu, kita harus bagaimana biar hormon juga stabil, kemudian kulit juga bisa bersih atau Takut lupa kalau di yang lain. mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, Ibu. Nanti panitia tolong langsung diberikan hadiahnya kepada Ibu Guru kita tercinta. Baik dok, tadi pertanyaannya sudah dipahami ya. Silakan dok. Ibu ngajar apa, Bu? Ngajar matematik ya? Saya ngajar PAI dok. PAI. Pendidikan Wow. PAI. Ibu orangnya perfeksionis ya? Kalau ada barang di rumah nggak bener letaknya, itu jadi masalah buat ibu gitu-gitu nggak? Mungkin bisa ada seperti itu. Wah, jadi dokter sudah mulai masuk ke ini. Dunia goib. MMD. Saya putri ketiga dari Abah dok. Oh, Masya Allah. Iya. Iya, duduk Bu, nggak apa-apa. Jadi saya jawab gini tuh sebenarnya banyak jurusnya. Jurus paling gampang ya jurus fisik. Bahwa sebenarnya ya
masalah kesehatan tubuh kita itu sebagian besar yang saya tahu ya itu bermula dari masalah di perut atau pencernaan. Kalau mungkin bahasa lebih dalamnya lagi adalah ketakseimbangan bakteri di dalam perut, atau mungkin bahasa keren lagi namanya dysbiosis. Nah, itu dari mulai masalah kayak kulit, kemudian sampai ke autoimun sekalipun, atau masalah-masalah berat lainnya biasanya nggak lepas dari masalah dysbiosis. Nah, pertanyaannya dysbiosis ini bisa diperbaiki dengan cara apa? Saya menganggap itu karena saya kan nggak lihat, nggak periksa, nggak ada data. Saya cuma menelan data dari ibu saja. Jadi, bagaimana cara memperbaiki dysbiosis? Maka cara pertama adalah hentikan stop yang bikin masalah buat pencernaan tadi. Apa yang bikin masalah di pencernaan itu, terutama ke bakteri tadi ya terutama makanan olahan. Dan standar, kalau yang dengar ceramah saya biasanya udah tahu tuh, terigu lah, gula pasir lah, bagaimana tadi Ustaz Andi Hasbi sampaikan itu, atau pantun kan tadi. Saya juga punya pantun sebenarnya, nanti saya sampaikan di akhir. Tapi bukan pantun ngawur-ngawur. Jadi dysbiosis. Nah, kemudian dysbiosis ini tadi diperbaiki dengan cara apa? Stop what make you sick. Hentikan apa yang membuat kita nggak sehat. Makanan sintetik yang mengandung penyedap sintetik gitu-gitulah, standar, sudah paham semua lah ya. Terutama gula pasir itu di stop semua. Kemudian baru masukin yang keduanya. Yang keduanya apa? Yang biasanya membersihkan. Membersihkan itu biasanya kalau yang saya sarankan tuh kayak air kelapa. Air kelapa, coba dirutinkan minum. Nah, air kelapa itu salah satu yang bagus kalau minum air kelapa, campurin madu di dalam kelapanya itu. Di dalam kelapanya, sebagaimana kemarin tadi malam saya bikin postingannya itu, dari dalam batok kelapanya itu dimasukin madu. Kalau perlu Anda tambahkan sedikit jeruk nipis, sedikit aja. Ya, itu bisa. Itu untuk membersihkan. Bukan hanya membersihkan sebenarnya, tapi dia mengembalikan settingan lah mungkin bahasa kita di perut itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Bakterinya itu sendiri. Bakterinya itu diperbaiki. Salah satu yang kita biasa saya sarankan itu menggunakan asupan-asupan seperti probiotik bakteri. Ya. Paling gampang ya cuka apel. Meskipun itu kan probiotik sebenarnya, tapi bakteri fermentasi saja. Tapi kalau probiotik itu dia ada siklusnya. Dia ada satu komunitas. Sekarang banyak apa yang jual, dilihat aja. Itu salah satunya. Kemudian kalau rimpang, saya pernah buat satu postingan udah lama banget itu. Mungkin masih bisa diakses. Kalau nggak salah tagarnya itu atau hashtagnya itu anti gatal JSR. Cuman itu ibu minum aja dulu dalam jumlah sedikit ya, karena kan ceritanya ibu kulitnya kering tadi. Ya, kalau kulitnya kering itu sebenarnya paling gampang ya dibalurin dengan minyak-minyak pelembab seperti VCO atau melembabkan itu di kulitnya, sama ada dengan diminum. Nah, nanti yang ramuan itu sebab isinya itu kalau jahe, lengkuas, serai, itu panas semua. Jadi kalau diminum kemungkinan nanti bisa akan lebih kering. Jadi nanti kalau ibu minum itu atau mungkin itu mau dibuat, saran saya gantinya dengan pasta dari rumput laut. Rumput laut nanti diminum, dimakan gitu kan. Dimakan seperti apa ya? Kayak bikin es campur gitu. Jadi mungkin dalam air kelapa tadi ibu masukkan rumput laut, kasih mungkin cincau sedikit di situ, kasih madu. Kemudian rumput lautnya itu nanti ibu blender. Ibu blender rumput lautnya itu dengan madu. Buat jadiin pasta. Ya, di pasta yang nanti pasta itu ibu balurin di kulit. Itu mungkin. Sebab kalau yang resep itu seingat saya itu kemungkinan itu panas. Ya, jadi ibu minum itu makin kering nanti kulitnya. Jadi mungkin mendingan bikin pasta di rumput laut itu aja. Begitu Bu, wallahu alam. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanifah. Di momen ke depan kita akan berikan satu door prize. Tepuk tangan. Antum lah. Ana di atas, turun lagi repot. Ana di tengah ini kelihatan.
Baik, untuk selanjutnya dari anak-anak ya. Yang Ikhwan dulu Ikhwan. Anak-anak bilang mana? Ada? Oke, siap. Miknya? Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya dan kelas berapa. Hah? Ya, lebih cepat lebih baik. Ini dari kelas permisi dong Pak, tapi pengen nanya, apakah ada manusia yang hidup tanpa memiliki jantung? Apakah ada manusia yang hidup tanpa memiliki jantung? Silakan. Silakan. Saya sebenarnya bingung. Pertanyaan ini sebenarnya mengarahnya kemana ya? Maksudnya apa yang antum inginkan dari pertanyaan ini? Iya. Enggak, maksudnya ada pengalaman apa, sesuatu yang sifatnya sampai mengeluarkan pertanyaan yang sebenarnya itu nggak perlu ditanyakan. Ini tolong dikasih. Coba mic yang mana? Ada itu sesi Siti yang Apa? sesi Siti yang kalau memiliki jantung itu dan beli operasi. Ada cerita dok di online itu beredar ada salah satu orang yang ketika dioperasi lalu dokter bedahnya melihat tidak ada jantungnya itu tidak ada gitu. Fiksi apa? Hah? Masih hidup? Ini beneran ada? Ada. Orangnya masih ada? Gimana Pak Kiai? Rasa dari ungkapan kamu tidak punya hati. Oke. Hati dalam bahasa Arab itu Kolbu. sebenarnya bukan kolbu tapi kabidun. Sedangkan kolbu itu jantung. Jantung, iya benar. Nah maka apa? Kalau perkataan itu dianggap kok ada orang yang berkata aku tidak punya hati gitu ya. Iya. Nah, karena itu kan ungkapan Iya, iya. bukan ungkapan sebenarnya gitu. Ya itu mungkin maksud pertanyaannya. Atau antum sendiri tidak tahu apa yang antum tanyakan. Oke, baik. Jadi gimana? Gini. Saya malah justru penasaran latar belakang beliau bertanya itu apa. Sebab kalau saya jawab dengan letter luck, apakah mungkin orang bisa hidup tanpa jantung? Jawabannya enggak. Enggak mungkin. Tapi kalau bab yang dipakai adalah kolbu, tadi seperti Kiai bilang itu hati yang maknanya perasaan, itu ada orang hidup tanpa hati. Tanpa hati bukan hati fisik ya. Tapi dia hidup itu tanpa perasaan, tapi tetap ada emergency exitnya juga. Sejahat-jahatnya penjahat yang mulai dari dia sudah tahu tentang kehidupan, dia hidupnya membunuh sampai akhir kehidupannya, itu pasti ada ruang di kehidupannya dia ada rasa kasih sayang. Nggak mungkin nggak mungkin gitu loh. Nah itu kata Kiai itu. Jadi ada anatomi biologis, ada anatomi psikologis. Jadi bahasa hati yang kita pakai selama ini itu kan bahasa perasaan. Jadi sebenarnya memang dalam bahasa Arab kolbu itu atau mungkin bahasa Inggris pun hati itu heart, jantung, ya. Tapi dia juga bisa bermakna psikologis, dia perasaan. Itu yang apa tuh namanya yang tadi gampang berubah segala macam tadi. Tapi kalau jantungnya secara fisik nggak bisa. Setahu saya nggak bisa. Pernah ada riwayat. Saya pernah baca dalam sebuah kisah ada seorang syekh yang luar biasa banyak kebaikannya, kemudian dia dioperasi jantung, kemudian fungsi jantung itu menurun sampai berapa persen gitu kan. Tapi orang ini masih bisa hidup dengan fungsi jantung yang sangat kecil kayak begitu. Ya, ternyata setelah ditanya-tanya nih orang amalannya apa? Oh, banyak sedekah, banyak zikir, banyak baca Quran gitu-gitu. Tapi jantungnya kalau diambil setahu saya nggak bisa. Bahkan dalam dunia medis pun kalau orang nggak ada jantung, dia transplantasi jantung. Tapi transplantasi jantung itu salah satu operasi yang sangat besar resiko. Ya, jadi kalau jawaban letter luck-nya jantung secara organ nggak bisa. Gitu.
Oke, baik. Alfi karena sudah memberikan pertanyaan yang sekitar profesor ya, Iya. ada kasih hadiah juga ya, buat Alfi. Oh, oke, siap Alfi sini, Alfi silakan. Dia makin segar berpikirnya sehingga pertanyaannya main lagi. Silakan berdiri. Silakan, luar biasa. Oke, ini silakan diminum biar belum ya. Biar jantungnya sehat. Oke, yang satu lagi dari Putri dulu Putri. Oke, berdiri silakan berdiri. Ya, adik silakan. Ya, yang pakai jilbab abu-abu semua berdiri. Berdiri semua. Tolong mic-nya dikasih ke belakang. Ya, ini terakhir. Oke. Silakan berdiri tadi yang mana? Oke, ya itu. Oke, silakan Ustaz Jamal sambil beristighfar kasihnya Ustaz. Itu kasih mic Ustaz, bukan kasih mahar. Tolong diperhatikan betul ya. Oke. Iya, baik. Silakan adik. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kezia Miutabara dari SMK Kesehatan Tunas Madani dari kelas 10 TEPA. Rempah-rempah apa yang bagus atau yang dapat menyembuhkan kulit berjerawat? Simpel ini pertanyaannya. Rempah apa yang bisa mengobati kulit berjerawat? Silakan Dok. Apa? Oke, Masya Allah. Umur tua. Umur tua. Ya, kakek dari siapa? Tapi dia masih muda soalnya. Oke, tadi kita ngomongnya ketinggian ya. Yang dibahas terlalu tinggi, pertanyaan jerawat. Jerawat itu, ini kalau saya jawabnya perspektif holistiknya ya, adalah manifestasi lagi-lagi balik ke pencernaan yang bermasalah. Nggak jauh-jauh dari situ. Percaya sama saya. Jadi kulit kita itu sebenarnya ekspresi dari masalah yang ada pada perut. Udah itu aja sebenarnya. Artinya kalau perutnya dibenerin, dia bener sendiri itu. Saya biasanya kalau safar-safar begini, kalau biasanya makannya nggak bener, itu pasti muncul jerawat. Muncul jerawat, entah satu, entah dua. Nanti kalau balik lagi bener makannya, nggak muncul ya. Ya, jadi kalau jawaban umumnya perbaiki perut. Nah, tinggal pertanyaannya memperbaiki perut itu gimana? Itu dia. Ya, sebenarnya kaidahnya sama kayak tadi yang pertanyaan Bu Guru tadi. Ya, tentang bagaimana cara menjaga pencernaan tadi itu. Ya, nah, lalu bagaimana caranya supaya perut itu tetap sehat? Paling mudah, perbanyaklah asupan serat, tapi bukan minum jus ya. Makan buah. Ya. Karena minum jus itu sering banyak jebakan Batman-nya. Contoh mungkin minum jus alpukat, alpukatnya cuma 3-4 kerok, sisanya susu sama gula. Bukan susu lagi. Ya. Gula semua isinya itu. Gula itu makanannya jerawat. Jadi kalau Anda pengen bebas jerawat, stop atau kurangi makan gula pasir dan segala macam bentuk produknya. Biasanya sangat membantu. Ya. Itu yang pertama, serat. Jadi serat itu dari mana? Sayur, buah, tadi rumput laut, lidah buaya itu banyak tuh serat tuh kayak begitu. Ya. Lalu yang kedua apa yang bisa kita lakukan? Biasanya jerawat itu juga ada peradangan. Nah, yang biasanya saya berikan rimpang atau rempah-rempah itu biasanya nggak jauh-jauh dari kunyit-kunyitan. Paling gampang. Siapa sih Mbak tadi, adik tadi itu ya? Coba bikin sendiri di rumah. Minum apa? Minum kunyit serai jeruk nipis, ya. Jadi kunyit mungkin segini aja cukup, ya, sejempol atau satu kelingking atau satu telunjuk, segini lah cukup lah. Kelingking sendiri atau telunjuk sendiri, jangan telunjuk orang lain, karena telunjuk saya gede, ya. Kemudian itu nanti dipotong-potong, diiris-iris, geprek-geprek, kasih serai mungkin setengah batang gitu ya. Lalu kasih air panas sedikit, terus kasih jeruk nipis, nanti kasih madu, coba diminum tiap hari. Itu membantu setahu saya. Ya, urusan perperutan yang nanti akan memperbaiki jerawat juga. Gitu. Terus nanti buat jerawatnya diapain? Topikalnya segala macam itu banyak pastanya.
Jadi salah satu pasta yang biasa saya berikan, tapi ini tergantung, tidak semua orang cocok juga ya. Beberapa pasta yang terbuat dari misalkan alpukat gitu kan, campur dengan madu, nanti bisa buat diolesin, itu juga bisa, daripada beli yang sintetik gitu. Begitu. Baik, terima kasih.